Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada kalian yang singgah ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Dan guys, kepada kalian yang menonton video ni, semoga anda berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa diridhoi serta diberi rasa nikmat bahagia. Dan bermohonlah kita kepada Allah SWT agar dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Amin ya rabbul alamin. So guys, kali ini saya akan react satu isu yang menarik perhatian saya, di mana dengar kabarnya Presiden Rusia dilarang untuk datang ke Bali guys. Di mana Bali menjadi tuan rumah ya di Indonesia untuk KTT G20. So, bagaimana info ni guys? Adakah ia terkait ya dengan Indonesia menjadi ketua di KTT G20 tu? Dan siapakah yang minta untuk agar menghalang Presiden Putin untuk hadir ke Bali? Sedangkan kalau kita tengok situasi sekarang ni daripada dulu dan juga sekarang, Indonesia dengan Rusia ni tidak ada masalah dari segi hubungan diplomasi ya. Sejak zaman pemerintahan Soekarno lagi sampailah ke saat ini. So guys, ayo kita simak apa info selanjutnya. Kenapa Presiden Putin dilarang untuk hadir ikut KTT G20 nih guys. Jadi yuk kita simak video ni. Dan sebelum itu, untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Indo Magazine. So kepada kalian yang menonton ni guys, sama-sama juga lah kita support ini channel Indo Magazine, sebab banyak betul isu-isu yang menarik di channelnya. Jadi bagi yang belum lagi subscribe, sila subscribe ini channel Indo Magazine. So guys, ayo kita simak apa info selanjutnya. Jom. Oke, kemudian berita kedua masih terkait Indonesia, Rusia dan Ukraina. Sebagai pemimpin negara-negara besar G20, Indonesia saat ini pastinya mempunyai kekuatan untuk melakukan penolakan terhadap Rusia. Terbukti pihak Ukraina pun kini telah mendesak Indonesia untuk melarang Pak Putin datang ke Bali. Pihak Rusia menolak ataupun minta agar Putin, dia larang Putin untuk menyertai KTT G20 di Bali. Wow, ni kan Ukraina serukan boikot di forum internasional. Wow. Sedangkan kalau tengok di sini guys, Indonesia dia tidak ada masalah dengan mana-mana negara ya. Dan sekarang apabila Rusia dengan Ukraina ada konflik ya, Indonesia pun dia bukan nyatakan memihak mana-mana negara ya, sebab Indonesia ni non-blok. Jadi sebenarnya Indonesia ni adalah negara peneutral. Lagi-lagi sekarang ni apabila dia menjadi ketua di KTT G20 tu. Jadi kita semak lagi guys. Guna mengikuti konferensi tingkat tinggi negara G20. Pernyataan itu pun diungkapkan oleh Dubes Hamyanin yang merespon kabar dari Dubes Rusia untuk Indonesia, Ibu Lyudmila Vorobiva, yang menuturkan bahwa Pak Putin berencana hadiri KTT G20 sekitar akhir Oktober mendatang. Dan menanggapi hal ini, Dubes Ukraina pun langsung mengatakan bahwa kehadiran Pak Putin di acara internasional manapun berarti penghinaan terhadap demokrasi. Kehadiran Putin di acara internasional manapun berarti penghinaan terhadap demokrasi. Itu pandangan Dubes Ukraina. Menarik nih. Sahabat manusia dan supremasi hukum, kami menyerukan seluruh negara demokratis untuk membantu menyelamatkan dunia dari diktator Putin yang kejam. Boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan platform internasional, ujarnya. Indonesia pun kini terlihat seolah-olah menjadi rebutan, bos. Betul. Tentu saja rebutan pengaruh dan keberpihakan terhadap Ukraina dan Rusia. Hamyanin pun juga memaparkan bahwa Pak Putin merupakan kriminal kelas internasional dan diktator pembunuh. Menurutnya, sang presiden Rusia tak memiliki hak legal untuk berpartisipasi di setiap forum internasional dalam bentuk apapun. Kalau Pak Putin disebutnya kriminal, bagaimanakah dengan invasi Amerika di Irak pada tahun 2003 silam ya bos? Sekarang nih, kalau Indonesia buat invasi terhadap Ukraina,
dijadikan isu. Tetapi yang ini, yang di Irak ini, kita dengar lagi info nih. Bagaimanakah dengan invasi Amerika di Irak pada tahun 2003 silam ya? 2003, invasi Amerika. Tengok ini. Macam mana tuh guys? Sekarang ni macam ada beberapa blok ataupun cuba membatu apikan agar Rusia ni dibenci oleh banyak negara. Itu yang saya nampak. Cuma apa yang berlaku sekarang ni, Rusia masih bertahan. Jadi inilah perlu sokongan-sokongan negara-negara yang memahami keadaan ini. Saya yakin dan percaya orang-orang Indonesia ataupun rakyat Indonesia sama juga dengan Malaysia menyokong di pihak Rusia. Begitu ya. Bos, dituduh punya senjata pemusnah massal. Setelah Irak hancur lebur, ternyata senjata itu pun tidak ada. Nah, terlepas dari hal itu semua, bagaimanakah sikap Indonesia? Apakah Indonesia akan mendepak Rusia dari KTT G20? Macam mana nih ya? Oke, sejauh ini sebenarnya belum ada pernyataan resmi dari pihak Indonesia selaku ketua presiden G20. Namun, dikutip dari Kompas.com, mewartakan bahwa sejumlah media asing kini memberitakan bahwa Indonesia tidak akan mendepak Rusia dan Pak Putin dari pertemuan G20. Oke, di sini Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Ludmila mengatakan tuan rumah mengundang Putin ke KTT. Macam mana guys? Kita dengar dulu. Bahwa Indonesia tidak akan mendepak Rusia dan Pak Putin dari pertemuan G20. Sementara itu dikutip dari Tempo.co, Ibu Lyudmila Vorobifa pun mengaku sepakat dengan pemerintah Indonesia jika G20 bukanlah forum yang tepat untuk membahas perang Rusia-Ukraina. Beliau pun menyebut bahwa Rusia saat ini sudah mendapatkan undangan untuk hadir di konferensi tingkat tinggi G20 di Bali Oktober 2022 mendatang. Dan berdasarkan rencana awal, dia mengatakan bahwa Presiden Rusia, yaitu Bapak Vladimir Putin, dipastikan hadir, bos. Wow, betul-betul. Dubes Rusia pun berharap agar Indonesia tidak menyerah terhadap tekanan yang diberikan oleh negara-negara barat dan tidak terkecuali Amerika. Sementara itu, dikutip dari jpnn.com, negara China Tiongkok pun kini telah ikut mendukung Indonesia untuk menolak tekanan Amerika yang mau mengeluarkan Rusia dari KTT G20 di Bali. Karena sebelumnya juga santer diberitakan, bos, bahwa Amerika Serikat dan para sekutu baratnya sedang mempertimbangkan untuk mengeluarkan keanggotaan Rusia dari kelompok G20 atas invasinya ke Ukraina. Namun, setiap usulan untuk mengeluarkan Rusia kemungkinan akan secara langsung diveto oleh sejumlah negara G20 seperti China, India, dan Arab Saudi. China, India, Arab Saudi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia harus ikut desakan negara-negara barat untuk mengeluarkan Rusia dari G20? Ataukah kita harus mempertahankan Rusia agar tetap bisa bersama dalam anggota G20? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Akhir kata seperti biasa admin ucapkan, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo make sense. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, wow guys, sekarang nih isu ini jadi bertambah hangat dan menarik ya guys, terkait juga dengan Rusia dilarang untuk datang ke Bali untuk KTT G20 tuh. Dan apa yang menariknya di sini sebenarnya dorang ingat yang pertemuan G20 ni adalah satu pertemuan yang mengisukan tentang perkara-perkara berkaitan perang. Sebenarnya berbeza ya, G20 yang saya tahu itu adalah dari segi ekonomi dengan juga keselamatan. Itulah lebih kurang yang perlu dibahaskan untuk yang tentang boykot dan juga untuk keselamatan di peringkat dunia adalah di PBB guys. Jadi tujuan PBB ini dibuat ataupun diwujudkan adalah untuk menghalang peperangan berlaku. Itu yang seingat saya lah. Tetapi G20 ini bukan ke arah itu, tetapi banyak kepada bagaimana untuk memajukan sesebuah negara. Jadi itu yang diketuai oleh Presiden Jokowi. Jadi yang nampak di sini negara-negara lain seperti khususnya macam Ukraina ya, mendesak agar Indonesia menolak Presiden Rusia untuk menyertai G20 yang ada di Bali ini.
itu sebenarnya bukan begitu caranya. Dan banyak juga negara yang besar ya menyokong Indonesia untuk mempertahankan Presiden Putin ya, seperti China. Bayangkan kalau China sudah bersuara. China ni salah satu negara yang kuat juga dan bersahabat dengan Putin. Dan kalau ditengok ya dari segi keseluruhannya, Indonesia dia tidak ada pun kaitan dengan negara-negara lain ya, antara macam sokongan-sokongan yang full macam tu, sebab Indonesia ni dia terbuka sebenarnya kepada semua negara, tidak ada halangan. Dia Indonesia ini adalah negara non-blok. Jadi untuk kehadiran Presiden Putin untuk G20 untuk kali ini di Bali ni, rasanya memang tidak ada halangan ya. Bukan tujuannya untuk buat ini untuk mengusul tentang peperangan, tetapi ini adalah satu perkara yang lain untuk dibicarakan. So, diharapkan Presiden Jokowi dapat maintain jangan sampai terpengaruh dengan anasir-anasir luar, contohnya blok-blok NATO begitu ya. Jadi sebab Indonesia ini adalah satu yang sekarang menjadi perhatian dan juga menjadi rebutan pada negara-negara yang superpower. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Salam silaturahim, salam serumpun dan salam persaudaraan daripada saya guys, negara Malaysia, untuk kalian semua walau di mana juga anda berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.